Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah melimpahkan berkat yang berlimpah atas hidup kita, dan Tuhan sudah melindungi dan memelihara hidup kita. Oleh karena itu layaklah kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak setiap jemaat dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah online ini, untuk kita memberikan hidup kita yang terbaik sebagai persembahan bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita, kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena itu mari siapkan waktu yang terbaik, tinggalkan sejenak aktivitas kita, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita hormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena Alkitab katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana, dan kalau mereka bersepakat meminta, Tuhan akan kabulkan. Karena itu mari kita minta hadirat Tuhan, biar Tuhan yang melawat kita dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah online ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah hidup manusia. Tuhan jugalah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan, buat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Pada hari ini kami rendahkan hati kami datang membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melawat kami, biar Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, Engkau berkenan atas hidup kami, lawat ibadah kami, berkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Aku
Yesus, pimpin langkah kami, karena kami tidak dapat hidup sendiri. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berbicara di dalam roh kami Tuhan, biar firman Tuhan itu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan di masa pengujian. Pengharapan di masa pengujian. Sekali lagi, pengharapan di masa pengujian. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4. Dikatakan seperti ini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang pernah mengikuti sekolah tentu pernah mengalami yang namanya masa-masa ujian. Ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan. Biasanya di dalam menghadapi ujian, baik itu ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan atau mungkin ujian skripsi, biasanya ada 3 kelompok orang. Ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang yang mereka memang sudah siap menghadapi ujian. Sudah siap. Bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian, maka masa-masa ujian itu menjadi masa yang menyenangkan bagi mereka. Karena mereka akan tertantang untuk bisa membuktikan hasil kerja keras mereka di dalam belajar. Dan mereka tahu bahwa setelah ujian mereka akan naik kelas
atau mereka akan lulus masuk ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi, atau mereka siap untuk bekerja bagi yang sudah lulus sarjana. Itu kelompok orang yang pertama. Mereka akan senang dan mereka akan tertantang karena mereka sudah mempersiapkan diri. Atau ada kelompok orang yang kedua yang memang selama ini mereka tidak begitu mempersiapkan diri. Apalagi mereka sering bolos dalam sekolah. Mereka jarang belajar. Biasanya orang-orang seperti ini ketika menghadapi ujian, mereka akan panik, mereka akan stres, dan tidak sedikit dari mereka yang mulai putus asa dan bisa sakit karena tekanan psikologi, karena mereka tidak siap menghadapi ujian. Ini kelompok orang yang kedua. Kelompok orang yang ketiga biasanya adalah orang yang memang mereka nggak punya tujuan hidup. Jadi kelompok ini biasanya mereka masa bodoh lah. Ujian ya ujian, bisa saya kerjakan, nggak bisa ya saya biarkan. Mau naik kelas ya syukur, nggak naik kelas ya nggak apa-apa. Nah ini kelompok orang yang ketiga yang masa bodoh. Bapak Ibu, kira-kira saudara kelompok yang mana? Nggak usah dijawab. Cukup saudara jawab dalam hati kita. Itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika mereka menghadapi ujian. Dalam kehidupan kekristenan kita, tidak jarang juga Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa ujian. Di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seringkali Tuhan bawa kita ke dalam ujian yang satu kepada ujian yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melalui masa-masa ujian? Kan enak kalau kita sekolah tanpa ujian. Kenapa sih kita harus melewati masa-masa ujian? Kira-kira ujian itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Ini perlu kita renungkan. Ujian ini untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti saat kita sekolah, kita menghadapi ujian bukanlah untuk kepentingan guru. Bukan. Sebenarnya saat kita sekolah, kita melalui proses ujian itu untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Untuk kita bisa mengetahui apakah kita sudah bisa memahami pelajaran yang sudah diberikan guru kepada kita. Apakah kita sudah betul-betul mengerti atau tidak apa yang sudah kita pelajari selama ini? Jadi tujuan ujian bukan cuma sekedar supaya saudara dapat nilai bagus. Bukan cuma sekedar saudara supaya naik kelas atau lulus. Tetapi untuk kita mengukur diri kita, kira-kira sejauh mana saya bisa mengikuti pelajaran selama ini, dan sejauh mana saya bisa memahaminya. Karena kalau saya tidak memahaminya, maka ketika saya naik ke level yang lebih tinggi, saya akan kewalahan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Di dalam kerohanian kita. Di dalam kekristenan kita. Dengan adanya ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dengan adanya ujian, maka kita akan mengerti sejauh mana kita mengerti
mengerti kebenaran firman Tuhan dan sejauh mana kita taat kepada firman. Kapan kita bisa tahu bahwa kita ini taat kepada firman Tuhan? Saat kita menghadapi ujian. Apakah kita menyikapinya dengan cara firman yang ditulis oleh firman Tuhan, atau kita menyikapinya dengan cara dunia? Jadi tujuan ujian, pengujian Tuhan dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita adalah, yang pertama, supaya kita tahu sejauh mana kita mengerti firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, tujuan dari ujian adalah supaya kita mengetahui sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Tuhan sih tahu siapa kita, tetapi masalahnya kadang kita nggak tahu. Kadang kita merasa bahwa kita ini sudah mengasihi Tuhan. Kadang kita merasa kita sudah mengasihi Tuhan dan layak dapat yang terbaik dari Tuhan. Tetapi kan Tuhan tahu apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tetapi kita tidak tahu, kita hanya merasa tahu. Saat kita menghadapi ujian itulah, kita baru sadar, oh iya ya, saya sebenarnya belum mengasihi Tuhan. Saya masih lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Saya masih lebih mengasihi dosa daripada Tuhan. Saya masih lebih taat kepada dosa daripada kepada Tuhan. Ujian itu menjadi salah satu tolak ukur untuk kita tahu apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan ujian? Adalah untuk kita mengetahui sejauh mana kita siap menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sejauh mana kita siap menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena di balik setiap ujian selalu ada berkat khusus, sama seperti waktu sekolah. Kalau saudara bisa lulus ujian SD, maka berkatnya apa? Saudara punya kesempatan masuk SMP. Kalau saudara lulus dari SMP, berkatnya saudara punya kesempatan naik level masuk ke SMA. Kalau saudara lulus SMA, saudara punya kesempatan untuk kuliah. Kalau saudara lulus kuliah, saudara punya kesempatan untuk bekerja, siap bekerja. Itu berkatnya. Saudara, jadi kenapa Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita? Bukan Tuhan ingin menghancurkan hidup kita, tetapi supaya kita menyadari. Yang pertama tadi, sejauh mana kita mengerti dan taat kepada firman yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita tahu sejauh mana kita siap untuk dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi dan siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Hal inilah yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir, dan berabad-abad mereka menjadi budak di Mesir dengan tangan yang ajaib, dengan cara yang ajaib. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, Tuhan bawa mereka menyeberang laut Teberau. Mereka berjalan di dasar laut dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Setelah itu di Mara, Tuhan ubahkan bagi mereka air yang pahit menjadi manis.
Bukan cuma itu, Tuhan sudah sediakan bagi mereka tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tuhan bawa mereka ke dalam perjalanan level yang lebih tinggi, yang lebih baik, dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan di depan Tuhan sediakan bagi mereka tanah Kanaan, di mana di sana berlimpah susu dan madu. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu, Tuhan harus izinkan mereka mengalami ujian demi ujian demi ujian, untuk mereka sadar, untuk mereka tahu apakah mereka mengerti kehendak Tuhan bagi mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua ujian yang mereka hadapi saat mereka dibawa Tuhan ke tanah Kanaan, khususnya saat mereka tiba di Gurun Sin. Seperti apa yang sudah kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Ada dua ujian yang mereka alami, dan saya percaya ujian ini seringkali kita alami. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita lihat ada banyak lagi ujian-ujian yang mereka hadapi. Tetapi dari apa yang sudah kita pelajari di dalam Keluaran pasal 16 tadi, ayat 1 sampai 4, minimal saya temukan ada dua jenis ujian yang mereka hadapi. Dan setiap kita tidak jarang menghadapi masa-masa ini, saudara. Yang pertama, ujian masa kelaparan. Ujian masa kelaparan. Hal itu bisa kita temukan di ayat 3. Di ayat 3 tadi dikatakan bahwa, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami ujian lewat kebutuhan. Kebutuhan pokok. Seringkali mungkin kita mengalami, kita nggak tahu besok mau makan apa. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana sikap kita? Itulah yang dialami oleh orang Israel. Ujian kebutuhan pokok. Kekurangan kebutuhan pokok. Ada 3 reaksi orang Israel ketika mereka tidak mempunyai kebutuhan pokok mereka atau kehabisan makanan. Yang pertama, reaksi mereka adalah mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah masa pandemik dan di tengah-tengah masa krisis memang butuh perjuangan lebih untuk kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita bersungut-sungut? Orang Israel bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan.
Mereka merasa bahwa Firaun lebih peduli kepada mereka. Sehingga di Mesir mereka masih bisa makan daging. Tidak sedikit saya lihat orang yang sudah mengikut Tuhan. Mereka merasa bahwa hidup mereka dulu jauh lebih beruntung dari sekarang. Mereka lupa bahwa ada perkara-perkara ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak tahu ada perkara-perkara yang besar Tuhan sediakan di depan mereka. Hanya karena mereka kesulitan masalah kebutuhan, mereka mulai menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Jangan sampai kita terjebak di sini, bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Firaun lebih peduli kepada mereka daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu, tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang peduli kepada saudara dan saya seperti Tuhan peduli kepada kita. Bahkan rambut di kepala kita, Tuhan tahu jumlahnya. Tuhan hitung, Alkitab katakan. Tuhan hitung. Mungkin kita merasa manusia lebih peduli kepada saya. Bukan manusia lebih peduli kepada kita, tapi karena kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana reaksi orang Israel ketika di padang gurun Sin? Mereka merasa Mesir lebih baik. Mereka tidak percaya rencana Tuhan bagi mereka. Mereka selalu membandingkan hidup mereka dengan saat-saat mereka di Mesir. Padahal mereka di Mesir diperbudak oleh Firaun. Mereka kerja rodi. Bahkan mereka tidak punya kesempatan beribadah kepada Tuhan. Mereka membangga-banggakan apa yang mereka alami di Mesir, seolah-olah Tuhan tidak punya rencana yang baik dalam hidup mereka. Berapa banyak dari kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada rencana Tuhan? Berapa banyak dari hidup kita lebih mempercayakan hidup kita kepada orang lain yang kita tahu itu bisa membinasakan hidup kita di kekekalan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mereka merasa bahwa Mesir itu masih lebih baik. Padahal dengan mata kepala mereka, mereka melihat bagaimana mujizat-mujizat yang besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, reaksi mereka saat mereka mengalami ujian kebutuhan. Yang ketiga, mereka berpikir bahwa mereka akan mati. Mereka berpikir bahwa inilah akhir hidup mereka. Mereka nggak percaya akan rencana Tuhan. Dan menuduh Tuhan akan membunuh mereka di padang gurun Sin. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Kalau burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Kalau bunga bakung di taman, Tuhan dandani. Apakah Tuhan tidak memelihara hidup kita? Yang mana hidup kita telah ditebus oleh nyawanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Mungkinkah Tuhan tidak memelihara hidup kita? Sehingga kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, sesulit apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari tetap lihat bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Mari tetap lihat bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kalau langit dan bumi dan segala isinya, Dia hanya ciptakan dengan firman. Bagi Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita bukanlah hal yang sulit.
Dan itu Tuhan buktikan. Bagaimana Tuhan pelihara orang Israel. Ketika mereka butuh makan, Tuhan kirim mana bagi mereka. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh bagi mereka. Sampai mereka mati saking rakusnya. Ketika mereka kehausan, Tuhan keluarkan air dari batu bagi mereka. Mereka tidak perlu bekerja. Tuhan pelihara mereka dengan cara yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita? Itu ujian yang pertama. Ujian kebutuhan. Saudara, kalau engkau hari-hari sedang mengalami ujian kebutuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita sama dengan orang Israel? Bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, membandingkan masa lalu kita, merasa masa lalu kita lebih baik dari sekarang, atau kita berpikir bahwa Tuhan jahat bagi kita. Dia tidak sanggup memelihara hidup kita. Dia membunuh kita. Ini perlu kita renungkan. Ujian kedua, tadi ujian kebutuhan. Yang kedua, ujian kelimpahan. Saudara, kelimpahan itu pun ujian. Di dalam kelimpahan, apakah orang Israel masih menuruti perintah Tuhan? Keluaran 16 ayat 4 dikatakan seperti ini, saudara. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Memang setelah itu kita lihat bagaimana Tuhan kirim mereka mana. Berlimpah, saudara. Tapi Tuhan kasih perintah. Untuk kebutuhan sehari, cukup untuk sehari. Ambillah untuk kebutuhan sehari. Karena besok akan datang lagi mana. Dan kalau kita lihat, tidak sedikit dari mereka yang mengambil lebih dari kebutuhan sehari. Sampai akhirnya Tuhan murka sama mereka. Mereka mulai serakah. Mereka tidak mau taat lagi sama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita hidup susah, tidak sulit bagi kita untuk kita taat kepada Tuhan. Tidak sulit. Dan saya banyak temukan, ketika orang hidup susah, mereka rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin taat kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, ketika saudara sudah diberkati lebih, ketika saudara sudah berlimpah, masihkah kita taat sama Tuhan? Namun saya temukan tidak sedikit orang yang sudah mulai sombong. Mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka nggak peduli lagi perintah Tuhan. Bahkan mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan. Sehingga mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Di dalam perjalanan pelayanan saya mulai melayani Tuhan di usia lebih kurang 20 tahun. 22 tahun saya melayani Tuhan. Tidak sedikit saya lihat orang. Tidak sedikit. Ketika hidupnya susah, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Taat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ketika mereka sudah mulai sukses, mulai diberkati Tuhan, mereka lupa bahwa berkat itu dari Tuhan. Mereka mulai mengabaikan Tuhan, gak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan uang, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka pakai untuk melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Orang Israel
berkat yang Tuhan berikan kepada mereka justru membuat itu membuat mereka tidak taat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit, kalau saudara baca nanti kisah selanjutnya, mereka mati karena rakus akan berkat Tuhan. Berapa banyak orang Kristen akhirnya mati karena berkat Tuhan, sehingga hidupnya sia-sia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang masuk ke masa ujian. Mungkin engkau diuji saat ini dengan kesulitan kebutuhan. Atau mungkin kita saat ini diuji dengan berkat yang berlimpah, yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Bagaimana reaksi kita? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita taat kepada Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah kita berusaha menyenangkan hati Tuhan? Atau kita sibuk memuaskan hawa nafsu kita, ambisi pribadi kita, sehingga kita nggak mau tahu dengan Tuhan? Bagaimana sikap yang benar ketika kita menghadapi masa-masa ujian? Bagaimana sikap kita yang benar saat kita menghadapi masa-masa ujian? Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan akan ujian yang Tuhan izinkan. Karena setiap ujian akan membawa kita naik level, saudara. Setiap ujian akan membawa kita kepada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan kemungkinan di balik setiap ujian ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan fokus kepada sulitnya ujian. Itu yang pertama. Bersyukur. Bersyukur atas ujian yang ada. Karena Tuhan anggap kita sudah waktunya naik level, sudah waktunya menerima berkat yang lebih daripada Tuhan. Yang kedua, sikap kita adalah hadapilah setiap ujian dengan cara yang benar dan mengandalkan Tuhan. Baik itu ujian kesulitan dan ujian berkat. Hadapi dengan cara yang benar. Jangan suka mencari jalan pintas. Hadapi dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan pengalaman. Minta, andalkanlah Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita saat menghadapi ujian? Mintalah tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melaluinya dengan benar. Ketika saudara diperhadapkan dengan ujian, kesulitan, kebutuhan, minta tuntunan Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya? Minta petunjuk Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Bila perlu kita berpuasa. Sampai Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi kita. Atau saat kita menghadapi ujian berkat yang berlimpah, minta petunjuk Tuhan. Untuk apa Tuhan memberkati saya? Apa sebenarnya tujuan Tuhan memberkati saya? Minta hikmat Tuhan di dalam mengelola berkat Tuhan. Bukan kita berpikir bagaimana memuaskan semua keinginan kita, bukan. Minta tuntunan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun ujian yang Tuhan sedang hadapi, yang saudara hadapi hari-hari ini, yang Tuhan izinkan saudara hadapi hari-hari ini, apapun itu, ujian itu, baik itu kesulitan,
maupun berkat. Mari kita responi dengan cara yang benar. Maka kita akan dibawa Tuhan ke dalam level yang lebih tinggi lagi, ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Hadapin bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Apapun ujian yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu hari-hari ini, kami percaya Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan mau bawa kami ke dalam level pengenalan akan Tuhan yang lebih tinggi lagi. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan berkat yang terbaik bagi kami di balik setiap ujian. Bawa kami untuk melihat semua ujian yang kami hadapi dengan cara pandang yang benar. Mampukan kami menyikapi dengan cara yang benar. Kami minta tuntunan Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan hikmat kami, tapi Roh Kudus yang menuntun setiap umat-Mu untuk melalui setiap ujian yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Bahwa kami lebih lagi mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap pergumulan masalah mereka. Hikmat, bijaksana, ide, kreativitas yang daripada Tuhan Kau berikan kepada setiap umat-Mu. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia mengasihi setiap kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu selama-lamanya. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu minggu depan di dalam ibadah online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah onsite, kita juga ada ibadah onsite jam 10 pagi di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung
Agung. Jam 10 pagi kita juga sediakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.